Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu mau absen. Temanmu ada yang nggak sekolah? Ada. Siapa? Kis ya. Ada yang tahu Kis kemana hari ini? Soalnya ke ibu belum ada konfirmasi nih Kis. Belum ada yang tahu ya. Oke, baik, nanti kita tanyakan ke orang tuanya ya. Kemudian sudah berdoa? Kali ini doanya dipimpin oleh Leon. Boleh ke depan Leon. Sebelum kita belajar doa kita berdoa sama-sama. Terima kasih Leon. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Boleh berdiri semuanya. Sudah siap ya? Baik, karena kita tepuk jadwal kelas kita dulu, ya. Masih ingat jadwal kelas 6A? Ya. Kalau ibu bilang kelas 6A, kalian bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke, siap? 1, 2, 3. Kelas 6A. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke, sekarang ibu ada tepuk siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, oke. Terima kasih ya atas saya. Sudah siap untuk belajar ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang panel surya. Kalian sudah belajar tentang bagaimana panel surya itu bekerja, apa saja komponennya, bagaimana prosesnya. Siapa yang masih ingat komponennya apa saja panel surya? Siapa yang masih ingat? Ya, Farah masih ingat panel surya komponennya apa aja, Farah? Sumbernya cahaya matahari, kemudian ada panel suryanya, lalu panel kontrol, terus disimpan di mana? Disimpan di baterai dan disalurkan melalui yang terakhir inverter. Nah, panel surya itu mengubah energi apa menjadi apa? Angkat tangannya, jawab sendiri, jangan proyekkan. Siapa? Vicky. Panel surya itu mengubah energi apa menjadi apa? Energi panas menjadi energi listrik. Energi panas menjadi energi listrik melalui apa? Melalui tadi panel surya. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja sih manfaat energi matahari. Tadi kan Vicky bilang dari panasnya sinar matahari melalui panel surya bisa menjadi listrik, ya kan? Nah, sekarang apa saja kira-kira manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui teks eksplanasi yang berjudul teknologi hijau, itu kalian harus mampu menemukan 3 informasi penting. Kemudian melalui kegiatan berkelompok, kalian harus mampu
video manfaat energi matahari. Nah, dari sini kalian bisa mengidentifikasi manfaat sumber alternatif energi listrik, yaitu matahari. Kemudian, melalui praktik membuat kipas tenaga surya, peserta didik mampu membuktikan manfaat dari sumber energi dengan benar. Lalu, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menampilkan hasil percobaan kipas tenaga surya. Selain itu, pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kalian. Yang pertama, dapat mengetahui manfaat sumber alternatif energi listrik dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Lalu, kalian bisa menulis informasi penting yang dibaca dalam bentuk tulisan dengan kalimat efektif. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu ada mengamati, bertanya jawab, mengeksplorasi untuk memecahkan masalah, lalu adanya percobaan, kemudian mengkomunikasikan dan presentasi. Baik. Sebelumnya ada yang pernah tahu atau ada yang pernah lihat kompor surya enggak? Kompor dari tenaga surya. Coba ada yang tahu enggak? Ada yang pernah lihat kompor tenaga surya? Leon sudah pernah lihat kompor tenaga surya? Belum. Dimas? Gimana dengan Dimas? Belum. Kalau Farah sudah pernah lihat? Belum. Oke, kalau semuanya belum, perhatikan video berikut ini. Mudah-mudahan suaranya ya, videonya sebelah sini sambil dibaca teksnya. Nah, itu kelihatan jelas ya kompornya. Nah, itu adalah kompor tenaga surya buatan mahasiswa UMM, ada di Indonesia. Di luar negeri juga ada, malah kalau di luar negeri katanya sudah diperjualbelikan. Lalu, bagaimana kompor tenaga surya itu bisa berfungsi? Bayangin nggak, tenaga surya tapi bisa buat masak. Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu nggak? Kan kalau tadi kalau panas surya dari sinar matahari jadi listrik. Nah, sekarang katanya kalau kompor surya dia juga dari surya tapi bisa buat masak. Tadi contohnya masak apa di video? Masak telur goreng bisa sampai matang. Nah, kira-kira itu bagaimana caranya? Ada yang tahu? Bingung? Bingung? Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kira-kira kalau yang menggunakan matahari itu apa kelebihan dan kekurangannya? Kayak hari ini mendung. Sebenarnya kita mau praktek menggunakan sinar matahari, tapi ternyata sinar mataharinya nggak ada. Berhasil nggak nih percobaannya? Atau berhasil nggak itu kompor jadi memanaskan telurnya? Udah penasaran? Nah, kemudian kalau penasaran nanti mari kita buktikan ya. Lalu kira-kira ada apa lagi yang memungkinkan menggunakan tenaga surya sebagai sumber energinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Bingung? Nah, itu adalah permasalahan yang harus kita pecahkan hari ini. Bagaimana suatu benda atau miniatur yang katanya harus menggunakan matahari itu bisa berjalan dengan baik jika mengenai matahari. Mari kita buktikan untuk hari ini. Dan sumber energi alternatif ini kan memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing.
seperti pada teks berikut ini tentang teknologi hijau di era globalisasi. Dengan dibaca sekilas dulu. Dengan judul teknologi hijau di era globalisasi, kira-kira informasi apa sih yang ada dalam teks ini? Informasi apa saja kira-kira? Teknologi hijau itu apa? Lalu bagaimana prosesnya? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Nah, informasi-informasi penting itu nanti harus kalian temukan dalam pembelajaran hari ini dan kalian tuliskan di LKPD. Nah, seperti biasa hari ini sebelum melaksanakan pengamatan, percobaan akan dibentuk kelompok. Ya, kelompok pertama duduknya di sebelah sana itu Aditya, Arya, Farah, Diandra, Leon, dan Akis. Nanti setiap kelompok akan diberikan LKPD. Ya. Setiap kelompok harus membagi tugas secara habis. Ibu kasih contoh misal Dimas dan Argo itu merakit miniatur kipas. Kemudian nanti Raihan dan Almeira mencari informasi yang ada di video. Nah, Riva dan Kayla itu dia mencari informasi yang berada dalam teks. Jadi tolong dibagi tugas berdua. Untuk yang berlima disesuaikan. Semuanya harus dibagi tugas secara habis. Tidak ada yang boleh menganggur atau mengandalkan temannya satu sama lain. Terus bagaimana Bu untuk pemecahan masalahnya? Ingin tahu apakah percobaan ini berhasil atau tidak? Terus informasinya apa saja? Pemecahan masalahnya itu kalian harus berdiskusi. Setelah melakukan kegiatan masing-masing, kalian harus berdiskusi bersama menentukan apakah ini sudah benar, apakah ini sudah baik atau belum. Paham? Sekarang boleh diambil perangkat dan LKPD-nya perwakilan. Vicky, obeknya ada berapa? Satu kasih aja, tolong. Satu kelompok satu ya obeknya. Oke, baik. LKPD-nya bisa dilepas, dibagikan ke teman masing-masing sesuai tugasnya masing-masing. Nah, perhatikan. Yang pertama itu di sana, teman tolong perhatikan dulu sebelum mengerjakan. Di sana ada teks teknologi hijau. Kemudian kalian tulis informasinya di sini. Untuk kegiatan yang kedua
Kalau yang sudah jadi, coba dicari mataharinya. Kira-kira maksimal atau tidak? Karena hari ini kelihatannya mendung ya. Kalau coba dicari sekitar lorong, adakan sinar matahari yang mencukupi agar apa ini namanya? Kipas mini ini bisa menyala. Siapa yang sudah selesai? Setiap perwakilan satu orang boleh kita mencari sinar matahari keluar. Ayo. Siapa lagi? Satu orang aja. Ya, sambil ya, coba cari kira-kira ada sinar matahari. Coba di sini dulu deh. Sini dulu. Mencukupi nggak sinar mataharinya? Hari ini soalnya boleh presentasi terlebih dahulu. Yang pertama kalian presentasikan adalah informasi yang terdapat pada teknologi hijau di era globalisasi. Boleh maju Leo dan Arya. Informasi penting adalah satu, pada surya bekerja mengubah energi menjadi energi listrik. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pln surya mengubah. Tiga, terbatas penggunaan sel listrik karena biaya untuk pembangunan sel tinggi. Oke, bagaimana dengan kelompoknya Fazila? Tolong dibacakan. Leo boleh ke depan, Fazila maju lagi ke depan. Baca boleh. Kalau Almeida, coba maju ke sini kamera mendekat ke Fazila. Ya. Oke, baik. Yang pertama untuk kelompoknya Leon, dia bilang tadi itu apa ya? Panel surya bekerja mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Bagaimana dengan kelompoknya Fazila? Apakah ada informasi seperti ini? Dituliskan? Tidak ada. Kalau kelompok Amelia tidak ada. Jadi sebenarnya informasi penting di dalam teks ini itu cukup banyak. Makanya ibu menentukan 3 saja. Kalau Leon tadi dia membahas lebih ke PLTS-nya, dan cahayanya, kemudian penggunaan PLTS-nya, lalu Indonesia itu melimpah dengan cahaya, makanya itu menjadi informasi penting.
dan ada juga tentang PLTS-nya. Untuk Almeida sendiri itu dia membahas tentang sama teknologi hijaunya, lalu penggunaan panel surya dan panel surya mengubah sinar matahari seperti tadi kelompoknya Leon. Itu adalah informasi penting yang ada di dalam teks. Terima kasih ya untuk kelompoknya Leon, kelompoknya Fazila dan Amira. Beri tepuk tangan Aha dan Teteh. Oke, terima kasih. Lain kali kalau mau presentasi suaranya dilantangkan, jadi teman-temannya bisa mendengar dengan baik. Kemudian, bagaimana dengan perakitannya? Boleh maju ke depan, Arya, Vicky, dan Dimas. Dimulai dari bahannya. Apa saja sih untuk perakitan kipas mini ini? Bahannya ada apa aja? Oke, coba dicek satu-satu setiap kelompok. Panel surya. Yang mana panel suryanya, Vicky? Oke, Dimas, ada. Terus apa lagi, Vick? Alat dan bahannya? Ada soket. Soket itu untuk untuk dudukan. Kemudian ada apa saja sambil ditunjuk? Coba sini Ibu bantu. Ini teman-teman, katanya ada panel surya, kemudian ada soket, ada apa lagi? Dinamo, baling-baling, kabel, besi, dan tiang penyambung. Lalu apa yang kalian buktikan tadi? Bagaimana keunggulan? Apakah bisa berjalan untuk kipasnya hari ini? Tidak. Karena kenapa, Vicky? Iya, karena hari ini kita mendung ya, kurang adanya sinar matahari. Mengapa demikian, Vicky? Ya, kenapa sampai tidak bergerak? Karena nggak ada sinar matahari. Kenapa tidak bergerak? Karena harus ada cahaya matahari. Kalau berhasil itu harusnya cahaya sinar matahari mengenai panel disalurkan sampai dinamo, akhirnya baling-balingnya bisa berputar. Siapa tahu nanti siang ada matahari, kita coba lakukan percobaan kembali lalu divideokan ya. Kita masih penasaran nih apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Kendala hari ini mendung di luar kuasa Ibu ya, itu qadarullah bahwa Allah mengkondisikan hari ini cuacanya agak baik. Terima kasih untuk Maaf. Boleh duduk LKPD dan alat peraganya boleh disimpan dulu di kelompok masing-masing. Kemudian baik. Ada Teteh. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ayo, hari ini kita udah belajar apa aja, Farok? Dari awal kita ngapain? Bikin panel surya, bikin kipas angin mini dari panel surya. Kemudian kita menyimak video tentang apa? Manfaat sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat sinar matahari itu apa saja, Farah? Membantu mengeringkan pakaian. Lalu apa lagi sih, Pana? Membantu mengeringkan tanah. Lalu apa lagi selain itu? Membantu dalam proses pengeringan air laut untuk membuat garam. Membantu proses pengeringan air laut. Terus untuk membuat garam ya. Lalu Rehan, apa lagi Rehan? Manfaatnya membantu kesehatan tulang. Lalu bagaimana dengan panel suryanya itu sendiri? Sekarang banyak digunakan di mana? Tadi dalam video 1
adalah manfaat-manfaat sumber energi alternatif sinar matahari. Selanjutnya kita ada evaluasi seperti biasa. Alhamdulillah sudah semua. Ya, sudah ada lagi yang mengerjakan? Oke, baik. Terima kasih ya Teteh untuk pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktunya. Biasanya minta extra time. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Menyenangkan? Berarti kelasnya memang lebih senang praktik ya. Bergerak, karena kalau diam malah pengennya bergerak, ya kan? Jadi kalau dikasih bergerak akhirnya jadi apa tadi kata Farah? Seru, menyenangkan ya Vicky, seperti itu. Terima kasih ya Teteh. Untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Jadi tadi kita sudah belajar tentang manfaat energi matahari, kemudian tentang merakit merakit apa tadi kita Fik? Kipas mini panel surya. Walaupun belum berhasil ya, karena mataharinya masih ngumpet-ngumpet nih. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang menghemat listrik. Kalau kemarin itu cara mendapatkan listrik, kemudian cara menyalurkannya, terus tadi manfaatnya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menghemat listrik. Bagaimana cara kita menghemat listrik. Mudah-mudahan nanti siang ada matahari, jadi nanti kita bisa membuktikan apakah rakitan kipas yang kalian buat itu berhasil atau tidak. Oke, Teteh, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu setelah belajar. Boleh sama yang dipimpin lagi? Setelah kita belajar